Ini adalah pola refleksi tugas perutusan murid Yesus. Ada beribadah, berdoa, dan membantu orang tua. Sekian, terima kasih. Ini adalah hasil kerja kelompok kami tentang tugas perutusan murid Yesus. Contohnya seperti tugas misdinar, tugas pelayanan, membantu orang tua, membersihkan rumah, ngaji, membaca doa. Terima kasih. Yo, cepat. Depan, blok. Blok, blok. Siap, blok. Depan, blok. Siap, blok. Dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk rahmat hidup, rahmat kesehatan, dan rahmat panggilan yang masih Kau percayakan bagi kami. Bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dan kami dapat hidup seturut teladan-Mu. Demi Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ruang perpustakaan ini untuk apa? Untuk berbagi. Berbagi apa? Hal-hal yang sudah kalian baca. Literasi, ya, literasi itu sudah kalian lakukan setiap hari. Tapi itu kamu lakukan di Google Form atau di grup perpustakaan, grup literasi. Nah, kesempatan kali ini kita akan berbagi, bercerita langsung di sini tentang apa yang kita baca, buku apa yang kita baca, ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa, judulnya juga seperti apa. Nah, nanti kesempatan bagi kita untuk berbagi di sini. Nah, kalian sudah menjadi pembaca, ya, sudah menjadi pembaca. Apakah kalian menjadi pembaca yang baik? Untuk menjadi pembaca yang baik itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Coba dibaca bersama-sama untuk menjadi pembaca yang baik. Ya, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagai pembaca yang baik dapat menentukan sifat karakter dan menentukan apa yang dikatakan. Iya, diulangi sekali lagi dengan keras. 1, 2, 3. Sebagai pembaca yang baik dapat menentukan sifat karakter dengan memperhatikan apa yang dikatakan dan dilakukan karakter berulang kali. Nah, itu kita sebagai pembaca yang baik, kita dapat menentukan sifat karakter dengan memperhatikan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh karakter itu berulang kali. Nah, jadi mari kita belajar untuk itu. Nah, sekarang Ibu akan memulai, ya. Ibu akan memulai menceritakan, karena kita nanti hari ini akan sharing. Ibu pertama akan sharing dulu tentang buku apa yang Ibu baca. Nah, ini dia buku yang Ibu baca tentang Belajar Goblok dari Bob Savino. Wah, judulnya Ibu tertarik sekali dengan Belajar Goblok dari Bob Savino. Dari covernya juga Ibu penasaran sekali, ya, menarik sekali. Apalagi ada kata-kata goblok. Kok bisa ya seperti itu? Apakah beliau itu orangnya kasar atau mungkin tidak baik? Nah, ternyata setelah Ibu buka, di daftar isi itu
banyak sekali sumber inspirasi yang penulis muda ini. Sebagai anak guru, kemudian inspirasi ayam, ya kan? Banyak sekali hal yang ditemukan di buku ini. Ternyata setelah ibu baca, yang dimaksud belajar goblok dari Bob Sadino ini adalah bahwa kita ketika mau belajar mempelajari sesuatu, kita itu harus mengosongkan diri, harus cooling down, kita harus tenang agar apa yang kita pelajari itu benar-benar merasuk atau kita serap seutuhnya. Ya, dalam benak kita itu tidak ada kesombongan, saya sudah tahu gitu aja kan. Itu berarti kita belum mengosongkan diri. Kalau kita mau benar-benar belajar, kita harus mengosongkan diri pikiran kita, biar apa yang kita pelajari itu kita terima dengan baik. Itu maksudnya. Karena memang mau belajar itu harus goblok dulu, ya kan? Itu ternyata yang dimaksudkan belajar goblok dari Bob Sadino ini. Nah, kemudian ada karakter apa yang ditemukan dari beliau? Beliau adalah seorang yang friendly, sederhana, ya kan? Ramah, kemudian humble, pekerja keras, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dan buku ini juga diceritakan bahwa beliau itu awalnya adalah seorang penjual telur keliling. Telurnya tidak banyak, ya, tetapi hanya beberapa butir, ya, yang dijual dari rumah ke rumah, kemudian laku terus, pokoknya berjual terus sampai akhirnya beliau itu menjadi orang terkaya di Indonesia, ya, orang terkenal dan kaya. Dan ini kan kalau tahu beliau ini, kalau tampil di televisi, kalau diwawancarai, beliau hanya tampil menggunakan celana pendek dan sandal. Itu untuk menunjukkan kesederhanaan beliau. Nah, banyak hal yang didapat di sini dalam cerita ini, dan itu menjadi sumber inspirasi buat saya. Itu isi buku yang unik menurut ibu, dan judulnya juga menarik, ya, dan mengundang kontroversi dalam itu ngobrol ini. Oke, ternyata seperti itu isi dari cerita buku ini. Oke, sekarang saya berharap kalian juga nanti menjadi pembaca yang baik. Silakan saya kasih waktu 15 menit untuk membaca buku yang kalian bawa. Coba tunjukkan, ibu mau pastikan nih, buku kalian mana ditunjukkan di atas bukunya? Yes, you, Tamara, where is your book? Di mana bukumu? Oh, pakai HP. Oke, karena di digital ya. Oke deh, baik. Silakan memulai secara pribadi individu membaca buku apa isi dari buku tersebut. Silakan. 15 menit. Silakan. Bukunya apa? Hidup apa adanya, Bu. Hidup apa adanya. Ceritanya tentang apa? Jadi kita itu ini ada judulnya 7 sikap santun yang paling dasar kebaik sama lain. Jadi ini isinya tuh kita disuruh kayak menghargai orang, menghormati orang, jangan ngomongin keburukan orang lah, Bu. Oh, keren. Ya, lanjut ya. Kamu apa? Judul Senam panggurangan Yogyakarta. apa itu judulnya isinya? Isinya tentang apa? Jadi dia itu orang yang kurang mampu. Dia itu berniat untuk membantu ibunya berjualan gorengan dulu. Suka itu dengan lagu itu, buku itu? Ya, lanjutkan. Yuk. Yolanda. Judulnya apa? Apa? Judulnya apa judulnya? Penjual Jepang. Oke, lanjutkan ya membaca. Para. Ya, Bu. Oh, belum apa? Buku apa? Ada Nusantara. Oh, sejarah ya? Iya, Bu. Suka ya? Iya, Bu. Ya. Oke, lanjutkan. Iya, Bu. Vincent, Iya, Bu.
Kamu baca tentang apa? Judulnya sih Konspirasi Alam Semesta, tapi bukunya sih romance Bu. Oh, konspirasi alam semesta. Ya, oke. Apa tentang apa? Romance Bu. Oh, romance. Oke. Lanjutkan. Thank you. Loh, itu drama apa? Ceritanya tentang seorang anak yang kalau genrenya sih drama sih. Kalau ceritanya tentang seorang anak yang tadinya udah meninggal terus hidup lagi, dan karena di hidup lagi ada bayaran yang harus dibayar, jadi dia nyelesain semua itu sampai di ending sih. Oke, bagus. Lanjutkan. Itu menginspirasi ya buat kamu ya? Suka ya? Oke, lanjutkan. Edita, bukunya tentang apa? Tentang hantu Belanda yang penembak film gitu. Tentang horor ya? Ya, oke. Laura? Ya, bagus. Lanjutkan. Litra? Tentang Peter. Oh, Litra. Lanjutkan ya. Tentang apa? Oh, iya, oke. Lanjutkan ya. Sekarang saatnya kalian bercerita tentang isi buku yang kamu baca dalam kelompok kami itu. Ya. Kalian sudah berkelompok kan? Bertiga-tiga ini ya kan? Oke. Ini silakan kalian bercerita. Mulai dari orang pertama, mungkin orang kedua, orang ketiga, silakan sambil bercerita isinya apa tentang buku yang kamu baca itu. Silakan mulai bercerita. Greg punya teman namanya Sherry. Di foto sudah hilang. Siapa yang udah hilang? Ya ini buku yang saya baca. Ini judulnya Peter. Ini seorang hantu. Ini tentang horor Kak. Tidak bisa agar dia tidak menyusahkan orang tuanya. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa dari teman kalian yang akan bercerita di depan tentang isi buku yang dia baca. Nanti mungkin seperti apa judulnya, seperti apa karakternya, atau mungkin moral values yang dia dapatkan, atau inspirasi apa tentang buku tersebut. Oke, silakan, Reva, sini Reva. Oke, Reva, silakan, aku di depan. Tunjukkan bukunya, judulnya apa, dan silakan bercerita. Silakan menyimak, guys. Judulnya adalah Goosebump serial Bergaya Sebelum Mati. Buku ini mencerita tentang Greg yang menemukan kamera di rumah dia berpenghuni. Ketika dia mencoba untuk membidik dengan kamera, yang muncul dia membidik mobil, tapi yang muncul di dalam fotonya itu adalah mobil yang sudah hancur berat karena kecelakaan. Ternyata kamera itu ada penghuninya, dan akhirnya Greg merusak kamera itu. Happy ending. Oke, finish. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Eva yang sudah berbagi cerita. Oke, terima kasih Eva. Oke, berikutnya Chelsea. Silakan Chelsea. Nah, kita mau melihat apa yang dibaca oleh Chelsea ya. Silakan Chelsea. Jadi buku aku baca ini judulnya Galaksi. Galaksi itu bukan seperti tentang galaksi yang terstruktur gitu, tapi tentang seorang cowok ketua geng motor yang punya geng itu besar, disegani banyak orang. Cuman ada satu cewek yang benar-benar nggak suka sama Galaksi itu karena Galaksi menurut dia sifatnya gegabah, suka emosi. Nah, karena cuma dia satu-satunya cewek yang gak suka sama Galaksi, jadi Galaksi ini mulai tertarik sama si Kejora ini, si ceweknya. Nah,
akhirnya mereka coba dekat-dekat gitu dan aku berujung pacaran. Terus juga buku ini bukan cerita tentang cuma percintaan, tapi juga cerita tentang dia kan geng motor, jadi ada satu geng motor lain yang gak suka sama si geng motor kelas ini karena mungkin iri karena lebih disukai buku. Jadi suka nyerang ke sekolahnya, tapi Galaxy suka ngelindungi sekolahnya gitu. Pesannya itu jangan ngejudge orang dari covernya, karena walaupun Galaxy ketua geng motor yang menurut orang tuh nakal gitu, tapi dia juga bisa ngelindungi sekolahnya. Keren banget. Tepuk tangan Chelsea. Ini Chelsea kayaknya senang banget dengan isi cerita itu. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua di sini tentang galaksimu. Nah, galaksi ya, Chelsea. Oke, bagus sekali. Tadi ada apa namanya pesan bahwa dan just Oke, don't judge people by the cover. Okay. Right now, raise your hand. Who wants to share your knowledge? Jasmine, please. Okay. Silakan, buku digital kan? Yes, silakan. Oke, memang apa namanya buku yang kita baca itu sesuai dengan kebutuhan kita atau selera kita. Silakan, Jasmine. Jadi kalau buku yang aku baca itu judulnya Olivia Fancy, itu bisa dibaca di Webtoon. Nah itu tuh penulisnya itu Sosaman. Nah ceritanya itu menceritakan seorang arwah remaja laki-laki. Dia tuh suka membantu arwah-arwah lain yang tujuannya belum tercapai. Lalu dia suatu hari ketemu sama teman masa kecilnya yang namanya Najibun. Nah selama ketemu sama Najibun ini, dia itu mulailah perjalanan mereka buat ngebantu arwah-arwah lain yang tujuannya itu belum tercapai. Nah, lalu selain itu juga di sini mereka itu menyelesaikan masalah-masalah keluarganya Najibun, di mana Najibun itu punya kesalahpahaman di dalam keluarganya yang menyebabkan ada trauma di masa kecilnya. Setelah itu karena suatu alasan dia di hari peringatan kematiannya itu Ilsang yang adalah arwah remaja laki-laki ini, dia itu nangis di depan makamnya dan karena keinginannya yang kuat akhirnya tubuhnya jadi kembali berwujud dan tidak lupa arwah lain. Nah setelah itu ternyata setelah dihidup kembali itu ada bayaran yang harus dibayar karena hidupnya yang kembali itu dengan keluarganya yang ada di dalam bahaya ataupun orang-orang terdekatnya yang ada dalam bahaya. Lalu mereka itu berusaha untuk mencegah hal-hal itu terjadi dan melepaskan kutukan itu supaya bayarannya itu udah bisa selesai. Lalu setelah semua itu selesai, akhirnya semuanya pun happy ending. Yang berkesan dari cerita ini itu tokoh Ilsang dan Najibun yang dari awal episode itu saling mensupport dan membantu sampai akhir. Dan jadi menurut aku pesan atau moral story dari cerita ini mungkin bisa dibilang untuk tidak mudah menyerah dan lebih mensyukuri hidup. Selain itu juga untuk saling membantu. Oke, kita berhasil Jasmine. Tidak mudah menyerah, ya guys. Pesan moralnya, guys. Ya. Lanjut tadi perempuan, sekarang yang laki-laki. Ibu tadi tertarik ada yang membaca tentang story, silakan Farel. Farel silakan. Ya, Farel silakan cerita. Oke, silakan. Iya. Tentang apa bukunya? Coba tunjukin judulnya. Kerajaan Nusantara. Kerajaan Nusantara. Ya, ini isi bukunya itu tentang kerajaan yang ada di Indonesia, Bu. Salah satunya apa? Mungkin bisa ceritakan, silakan. Kerajaan Banggai, Bu. Yang terletak di daerah Sulawesi Tengah. Satu-satunya bukti tertulis yang menunjukkan Banggai telah dikenal pada abad ke-14. Oke. Ya, ini apa namanya juga menarik, Farel.
bukan yang history ya, yang sejarah. Oke, thank you Farel. Oke. Saya yakin anak-anak semua yang pengen bercerita, nanti kita sambung lagi. Untuk hari ini kita sudah mendengarkan beberapa pesan atau mungkin sharing dari teman kalian yang sedang baca buku ya. Tetaplah terus membaca, ya kan, tetaplah terus mendapat inspirasi dari buku-buku yang kalian baca. Karena memang dengan baca kita akan menguasai dunia, akan membuka cakrawala. Oke? Tetap semangat, tetap membaca, dan untuk hari ini cukup ya. Thank you guys. Good morning everyone. Oke. Good morning everyone. Good morning. Selamat pagi, semuanya sehat? Sehat. Pada hari ini kita akan melakukan sesuatu, belajar tentang sesuatu. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Mari kita bersikap doa. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray us sinners, now and the time of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Greet the teacher. Good morning. Stand up. Greet the teacher. Good morning. Okay, thank you. Good morning. Kita duduk. Satu hal yang kalian harus lakukan adalah ketika memberi salam, kamu dengan berdiri itu merupakan bentuk apa? Menghargai orang lain, menghargai orang tua. Ini harus kamu lakukan kepada siapapun, kepada bapak ibu juga. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu ini adalah proses pergantian pergeseran nama. Kalau dulu namanya peraturan kelas. Kalau sekarang yang kita gunakan adalah keyakinan kelas. Kenapa? Kita mau membentuk yang namanya budaya positif di kelas ini maupun di sekolah ini. Banyak hal yang positif, budaya positif yang sudah kita lakukan. Misalnya ketika kita sambut pagi, kemudian kita bersalam ke teman, bapak ibu guru, itu juga budaya positif kita pertahankan. Yang intinya apa? Kita menyapa teman kita, memberi salam kepada teman kita ya, baru hadir. Nanti yang tiket bisa setiap hari gantian untuk menyapa temannya atau sambut pagi di depan. Kemudian budaya positif yang lainnya lagi apa yang sudah kita lakukan selain sambut pagi? Ada yang tahu? Budaya positif yang sudah kita lakukan? Doa pagi, terus apa lagi? Piket kelas, yes, apa lagi? Menghormati guru, oke, beri salam, menyapa, ya, oke. Terus apa lagi? Ketika kamu mau masuk kelas, itu apa yang kamu lakukan? Yes, baris kelas, berbaris sebelum masuk kelas. Itu tujuannya apa? Kamu disiplin, kamu sudah siap mau belajar di dalam kelas itu. Ya, jadi selain itu juga kamu menghargai satu sama lain. Maksudnya bergantian, ya, menghargai yang di depan, yang di belakang juga sabar, ya kan? Jadi, masuk kelas, kamu berdoa, kemudian menghormati bapak ibu guru, beri salam, ya kan? Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai bentuk apa? Mencintai tanah air, ya, keren banget, kalian sudah paham. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti masing-masing anak menuliskan keyakinan kelas, keyakinan hal yang positif apa yang harus
kamu tuliskan agar kelas ini semuanya aman, nyaman, saling menghormati, bersih, tertib. Nah, apa yang akan kamu tuliskan untuk keyakinan kelas ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham ya? Saya minta tolong Ramos membagikan kertas, kemudian nanti masing-masing anak menuliskan keyakinan kelas apa yang akan kamu, silakan Ramos. Ya, menuliskan keyakinan kelas apa yang akan kamu tuliskan dan akan kamu tempelkan di papan sebelah sana. Ya, papan sebelah sana nanti ditempelkan yang rapi. Silakan, Ana Ramos. Kamu pikirkan keyakinan kelas apa yang akan kamu tulis agar kelas ini tertib, rapi, saling menghormati, saling menghargai, ya, bersih. Nah, kamu hindari kata-kata negatif karena ini intinya keyakinan kelas ini adalah yang positif. Hindari kata-kata jangan, hindari kata-kata tidak boleh, ya. Jadi kamu merangkai kata yang menyemangati, ya, biar apa yang ditulis itu benar-benar yakin, kamu yakini itu harus kamu lakukan, ya. Silakan ditulis. Setelah itu ditempel di papan keyakinan kelas. Iya, Ramos. Tulis nama enggak? Tulis nama boleh. Tulis nama, kemudian satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu keyakinan kelas yang akan kamu tempelkan di sana. Ya, silakan langsung. Yuk, kita lihat dari Indo. Boleh saling menghormati, saling menghargai, ya. Karena posisi kertasnya berdiri, ya, nanti berarti berdiri, ya. Potret, ya, potret. Oke, kertas posisinya potret. Nah, posisinya bisa. Karena ditempel. Oke. Ya, bukan salah, kamu bisa ganti kertas. It's okay. Oke, posisinya. Like this. Oke. Ya, tulis. Apa? Coba. Ya, menjaga kebersihan kelas. Oke, kamu tulis write your name here. Ya, write your name. Jaga kebersihan kelas itu yang diharapkan sama Selin. Oke, Selin boleh ditempel di sana. Oke. Kemudian coba Yohanes. Ibu. Yes, atas yang rapi sayang, yang rapi. Ya, oke, good. Nah, yes. Apa lagi? Ya, pikirkan, ya, boleh. Oke, silakan Ellen ditempel. Silakan Ellen ditempel. Ya. Oke, Ellen. Yuk. Bagaimana kalau kita berdoa? Jika kita berdoa seperti apa? Bagaimana kita berbicara dengan teman, dengan orang lain? Satu saja ya. Atau kalau mau lebih dari satu yang ada di pikirannya mau dituliskan juga boleh.
Hindari kata-kata dalam tidak boleh ya. Ya, oke. Oke, good. Juan, silakan di tempel Juan. Yes, good. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Saling oke. Ayo. Saling silakan ditempel. Bagaimana ketika kita berbicara dengan orang lain, ya? Bagaimana kita berpakaian, ya kan? Bisa. Ya, boleh ambil. Ya. Saya tidak apa, coret aja, tinggal coret, tidak apa-apa. Oke. Iya. Sesuai barisan. Kebalik gak sih kamu nulis? Oke, thank you gitu. Oke. Ayo deh. Ada ditempel. Oke, good. You. Sudah. Dan sudah. You. Ya, gantian tempelnya ya. Oke. Oke, sekarang saya minta tolong salah satu dari kamu untuk membaca. Oh, Ramos di depan. Oke, nanti gantian ya. Kamu baca 3 saja, Ramos. 3, ya. Yang keras. Menyebutkan nama juga. Apa di sini keyakinan kelas apa yang sudah ditulis? Oh, keyakinan kelas yang sudah ditulis yang pertama menjaga Ya, menghadap ke sini. kebersihan kelas. Ya, ditulis yang keras, menjaga kebersihan kelas. Dan yang Dikasih kedua tadi ya. ya, Ya, menjaga kebersihan kelas. Oke, apa lagi guys? yang kedua mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu itu keyakinan kelas positif ya. Setuju ya? Ya. Oke, kita gini ke sana. Yang satu lagi. Dan yang ketiga sopan saat berbicara pada orang yang lebih tua. Sopan saat bicara pada orang yang lebih tua. Oke? Oke, itu keyakinan kelas. Oke, thank you Ramos. Oke, Gilbert. Please you center. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ready? Oke. Menghormati guru. Menghormati guru. Semuanya siap? Oke, yes. Apa lagi? Toleransi antar teman-teman. Toleransi antar teman-teman. Paham ya? Oke, thank you, Gilbert. Yang suaranya you. Saleh. Baca 3. Oke. Menjaga perdamaian kelas. Menjaga perdamaian kelas. Setuju ya? Setuju. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Kamu bilang ke teman-teman kita mengajak untuk disiplin waktu. Oke? Ya, apa lagi? Saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Saling membantu dan saling menghargai satu sama lain.
lain, keren banget. Thank you, Vale. Siapa? Alen? Oh, ya, Ellen dulu. Setelah Alen. Ya, Ellen. Harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Bagus. Apa lagi? Disiplin, tertib, dan menghormati guru. Disiplin, tertib, dan menghormati guru. Itu positif semua. Keren. Setuju? Setuju. Oke. Apa lagi? Berbicara sopan dan berpakaian rapi. Berbicara sopan, berpakaian rapi. Good. Thank you. Alen. Silakan. Cukur rambut untuk yang cowok. Jadi mungkin maksudnya rambutnya yang rapi, ya kan? Keren. Setelah rambut, ayo dibaca ini. Setelah rambut melebihi daun telinga atau melebihi alis mata. Ya, tuh. Cukur rambut kalau rambutnya sudah melebihi alis mata atau telinga gitu ya. Cowok karena di sini tulisan ada cowoknya. Oke, keren. Satu lagi. Hening saat berdoa. Hening saat berdoa. Artinya kamu disuruh khusyuk gitu ya. Oke. Thank you. Alex. Tadi Selin ya yang mau baca. Oke. Selin aja silakan baca. Wah. Gabriel. Ya, tadi Gabriel bilang merawat tanaman dengan menyiram tanamannya dengan air. Jadi kita harus merawat tanaman yang ada. Setuju ya? Itu positif sekali. Berdoa dengan hikmah juga tadi. Oke, thank you Shelly. Thank you. Siapa lagi nih? Nih, Lena. Oke, Len. Ayo, Len. Ayam semangatin dong. Yo, Rafael. Dibaca nih Rafael. Ya, Rafael. Bersikap jujur, saling tolong. Oke, bersikap jujur dan saling tolong menolong. Ini keren-keren kabeh. Oke, thank you. Indri. Suara kencang. Ya. Sopan saat berbicara pada orang yang lebih tua. Berkata kasar bayar Rp1.000 kepada bendahara. Bicara kasar bayar Rp1.000. Berapa? Rp1.000 kepada bendahara. Oke. Jadi intinya diajak untuk tidak berkata kasar. Oke. Sopan saat berbicara pada orang yang lebih tua. Oke, tadi sudah. Oke, terima kasih. Thank you, Indri. Siapa lagi nih? Risa. Ini yang diketik. Risa udah belum kan? Ya. Nanti digambar ya. Oke, sini digambar. Apa Risa sendiri yang mengambar? Ayo. Jadi, simpan dulu. Oke. Sambil itu menunggu Risa menempel, Leo Kim mau baca. Tadi Ferry apa Leo Kim yang mau baca? Ya, oke, silakan bisa ditempel. Ya, oke Risa, thank you. Ya, coba dibaca Ferry. Ada dua punya Risa dan sebelahnya. Rahmat. Menghormati Bapak Ibu guru dan teman-teman maupun warga sekolah. Dan hening saat berdoa. Oke, terus? Lalu piket kelas, menghormati guru yang lagi menjelaskan saat belajar. Wah, keren banget Risa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Semuanya positif. Ini adalah keyakinan kelas yang kalau kalian lakukan ini akan menjadi hal yang baik
Jadi kamu lakukan dengan apa? Dengan alami, bukan karena takut. Peraturan takut dimarahin, tapi ini alami kamu lakukan. Menghormati, saling tolong menolong, ya kan? Menjaga kebersihan, piket, itu sudah otomatis kamu lakukan. Oke, terima kasih. Hari ini kamu sudah keren sekali. Keyakinan kelas ini akan kita pakai dan kita sepakat semua ya untuk keyakinan kelas ini. Oke, semua tepuk tangan untuk hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Keren banget. Halo, good morning, Joan. Kamu terlambat hari ini? Maaf, saya datang terlambat. Oke. Kenapa kamu datang terlambat? Tapi kamu hebat loh. Kamu terlambat tapi tetap masuk sekolah. Itu keren buat kamu. Tadi diantar siapa? Diantar mama. Oh, diantar ibu. Oke. Oh, kamu terlambat pasti ada alasannya. Kenapa? Karena saya Mau kesiangan. Oke. Terus jauh ya? Rumahnya jauh. Oke. Kira-kira menurut Joen datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas apa? Tidak disiplin waktu. Oke. Berarti Joen tahu ya, Joen itu kalau terlambat melanggar disiplin waktu. Nah, kira-kira biar besok tidak terlambat, biar tidak melanggar disiplin waktu lagi, kira-kira apa yang akan Joen lakukan? saya akan angkat lebih pagi dan bangun lebih pagi lagi. Yeay, oke. Berangkat lebih pagi, bangun lebih pagi lagi. Oke. Joen, semoga Joen nanti besok tidak terlambat lagi dan silahkan langsung menuju ke kelas. Di sana sudah ada ibu guru yang menunggu Joen. Halo Romo. Halo Mas. Good morning. Kamu sedang apa? Tugas apa PR? Coba lihat. PR ya? Nah, kalau mengerjakan PR, kalau PR itu singkatan dari apa? Pekerjaan rumah. Kenapa baru kamu kerjakan sekarang? Karena tadi malam Ketiduran. Nah, kamu tidak mengerjakan PR di rumah karena ketiduran. Nah, kalau kamu mengerjakan PR kok di sekolah, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Iya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? mata pelajaran yang pakai Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas di rumah. Harusnya kan di rumah, berarti disiplin waktu. Kamu tanggung jawabnya juga seperti apa? Kalau punya PR tidak harus segera direspon, dikerjakan. Nah, kira-kira disiplin keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan biar besok tidak terulang lagi? Ingat dan menandai kalau ada. Nama saya Joen, kelas 7 SMP 1 Thomas Ciledug. Saya melanggar keyakinan kelas yaitu tidak disiplin waktu. Ibu Sisil tidak memarahi dan menghukum saya, tapi Ibu Sisil mengingatkan agar besok saya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Sisil. Halo, nama saya Ramas Kisa. Saya kelas 7 SMP Santo Thomas. Di sini saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak disiplin dan tidak mengerjakan tugas di rumah. Ibu Sisil tidak marah dan tidak menghukum saya, tetapi Ibu Sisil mengingatkan saya supaya mengerjakan tugas yang ada diberikan oleh guru. Terima kasih Ibu Sisil.